Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lisa Haliza. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan buku yang kemarin, yaitu Rekonstruksi Sejarah Al-Quran dan The History of the Quranic Text. Sekarang adalah bab selanjutnya, yaitu yang membahas. Hari ini kita akan membahas tentang penyempurnaan ortografi Al-Quran. Yang pertama, karakteristik ortografi Utsmani. Sebelumnya dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ortografi adalah gambaran bunyi bahasa yang berupa tulisan atau lambang. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu maknanya imla, kalau lebih simpelnya itu ejaan ya. Jadi ortografi lama atau scripto defectiva yang digunakan dalam salinan-salinan Al-Quran memiliki makna yang penting untuk sejarah teks kitab suci tersebut, sekalipun sebagian besarnya hanya merupakan hal-hal yang bersifat teknis. Dari bentuk ortografi inilah simpulan-simpulan tentang bahasa Al-Quran dan munculnya ortografi baru, scripto plena, bisa ditarik. Dalam ortografi Arab, kata-kata pada umumnya muncul tidak dalam bentuk ketika ditempatkan dalam satu konteks syikok qarinah, melainkan dalam bentuk pausa. Tetapi dalam ortografi Al-Quran, bentuk konteks juga digunakan. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa kasus berikut. Yang pertama, penulisan ta sebagai pengganti ta marbutoh dalam kata-kata ni'mah. Kemudian ada juga huruf waw dan ya sering dihilangkan ketika vokal diringkas karena suatu penggabungan kata wasol. Kemudian yang ketiga adalah nunasi tanwin ditulis dengan nun dalam kata ka'ayin. Kemudian ada juga huruf-huruf vokal seperti alif, ya, dan waw biasanya digunakan untuk mengekspresikan vokal panjang dalam bahasa Arab. Tidak jarang dibuang dalam penulisan Al-Quran. Yang pertama, penghilangan huruf mad gitu, yang twing gitu di tengah-tengah kata dalam tulisan Al-Quran merupakan salah satu ciri khas ortografis paling menonjol dalam tulisan Kufi. Tulisannya digunakan pada masa awal untuk menyalin Al-Quran. Yang kemudian huruf vokal ya itu dihilangkan ketika bertemu dengan huruf senada. Yang ketiga, huruf waw sebagai lambang vokal panjangnya u gitu. Selain dalam kasus penyambungan atau wasal hanya dihilangkan ketika bertemu dengan huruf yang sama. Sufiks pronominal hu dan hi, yakni ha al-kinayah yang awalnya berakhir dengan bunyi vokal panjang, ditulis defektif mengikuti pengucapan pausal. Lalu huruf vokal panjang yang dibaca a dalam salinan mushaf Utsmani sering ditulis dengan ya atau wawu. Imala juga memainkan peran penting dalam pembacaan Al-Quran, sekalipun tidak mudah mentransformasikan ke dalam penulisan hamzah dan ya, alif dan ya. Bentuk penulisan semacam ini hanya bisa diubah dalam kasus-kasus berikut. Yang pertama, terkadang dalam kasus penyambungan wasal sehingga vokalnya diringkas dan perbedaannya dihilangkan, misalnya tuh contohnya ladal bab. Kemudian yang kedua, ketika dua huruf ya muncul berturut-turut baik mendahului atau mengikuti, seperti kata dunia, khotoyana. Yang ketiga, bentuk verbal ro'yu ditulis ro dan alif, kecuali dalam surat 53 ayat 11 disalin dengan ro, alif, dan ya. Yang keempat, dalam beberapa kata yang jarang digunakan seperti kata tawallahu dalam Quran surat ke-22 ayat 4 atau kata simahum. Dalam manuskrip Al-Quran, tulisan tangan beraksara kufi yang awal pergantian ya dengan alif juga terjadi. Misalnya kata hatta untuk hatta gitu. Lalu setiap kata yang berakhiran dengan wawu dalam penulisan biasanya diikuti dengan alif, seperti dalam penulisan kata ar-riba, itu terakhirnya ada alif, bisa dilihat di Quran ya.
Dalam ortografi Al-Quran lama, hamzah itu jarang diartikulasikan, bahkan dalam kebanyakan kasus dihilangkan atau diganti dengan ya atau waw. Kemudian latar belakang penyempurnaan rasam Al-Quran. Jadi tonggak awal upaya standarisasi teks maupun bacaan Al-Quran itu dilakukan oleh Khalifah ketiga Utsman bin Affan lewat pengumpulan resmi Al-Qur'annya. Alasan utamanya tuh adalah karena perbedaan kondisi teks dan bacaan yang mengarah kepada perpecahan politik umat Islam. Bentuk skriptodefiktiva yang digunakan untuk menyalin Al-Quran ketika itu masih membuka peluang bagi seseorang untuk membaca teks kitab suci secara beragam. Selain non-eksistensi tanda-tanda vokal, sejumlah konsonan yang berbeda dalam aksara ini dilambangkan dengan simbol-simbol yang sama. Kemudian bentuk aksara primitif Arab yang digunakan untuk menyalin mushaf Utsmani telah membuka peluang untuk membaca teks mushaf tersebut secara beragam. Barangkali bisa dilacak pada berbagai perbedaan bacaan yang eksis dalam bacaan qiraat yang 7 atau qiraah sab'ah yang kita kenal ya. Kemudian, ketika bacaan-bacaan Utsmani serta yang dikenal secara teknis, secara tashif, dimasukkan ke dalam pertimbangan, maka perbedaan vokalisasi dan pemberian titik-titik diakritis untuk kerangka grafis senada yang mengakibatkan munculnya perbedaan-perbedaan makna yang cukup signifikan akan terlihat jelas. Setiap bacaan resmi dalam tradisi Utsmani menurut sudut pandang itu telah ditransmisikan melalui mata rantai periwayatan asanid yang independen dan otoritatif dalam suatu skala yang sangat luas, sehingga kemudian kemungkinan terjadinya kesalahan atau kekeliruan secara sederhana bisa dikesampingkan. Prinsip yang dikedepankan di sini adalah bahwa sejumlah besar pembaca Al-Quran Qurra yang tersebar di berbagai wilayah Islam tidak mungkin bersepakat pada suatu kekeliruan atau merekayasa bacaan Al-Quran. Prinsip inilah yang dalam literatur Islam diistilahkan sebagai tawatur. Lalu, dalam rangka menjamin independensi bacaan Al-Quran sebagai suatu tradisi oral, para sarjana muslim selama berabad-abad telah melarang penyandaran diri semata-mata pada teks tertulis ketika mempelajari Al-Quran. Para sarjana muslim ini selalu memandang transmisi lisan sebagai satu-satunya cara periwayatan yang paling sahih. Seakan-akan hanya cara inilah yang bisa meniadakan kekeliruan dan kesalahan. Lebih jauh, introduksi skriptoplena pada masa kebelakangan ternyata tidak mengurangi munculnya tashif. Karena itu, tradisi oral masih tetap dipertahankan secara independen dari teks tertulis, sebab hanya dengan cara semacam inilah tradisi itu dapat dipandang sebagai tradisi oral dalam pengertian yang sebenarnya. Untuk mempertahankan sikap tradisional ini itu terdapat 3 alasan utama yang dikemukakan. Yang pertama, titik-titik diakritis dan tanda-tanda vokal sebagaimana yang ada dalam skriptoplena tidak pernah mencapai taraf otoritas yang setara dengan teks Utsmani yang tertulis dalam skriptodefektivita. Yang kedua, hanya melalui tradisi oral lah karakter asasi Al-Quran sebagai sesuatu yang dibaca, sesuatu yang secara oral disampaikan dapat dipelihara. Kemudian yang ketiga, seni baca Al-Quran secara teknis disebut tajwid tidak dapat disampaikan kecuali lewat tradisi oral. Sementara tajwid menurut sudut pandang ini merupakan suatu unsur integral dalam pembacaan Al-Quran yang pada hakikatnya berasal dari Nabi sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada penyempurnaan rasam Al-Quran. Jadi ketika domain politik Islam semakin meluas dan semakin banyak orang non-Arab memeluk Islam, berbagai kekeliruan dalam pembacaan teks Al-Quran yang disalin dengan skriptodefektiva di kalangan pemeluk baru Islam semakin merebak. Akhirnya, penguasa politik Islam mengambil keputusan untuk melakukan penyempurnaan terhadap rasam Al-Quran. Sumber-sumber Islam yang menuturkan tentang upaya penyempurnaan skriptodefektivita tidak bersepakat tentang pelaku-pelaku aktualnya, tetapi pada umumnya disebutkan bahwa pada masa kekhalifahan Muawiyah ibnu Abi Sufyan langkah tersebut mulai dilakukan. Kemudian Ziyad ibnu Samiyah itu ya ketika itu menjabat gubernur Basra, ia meminta
Ad-Duwali untuk menciptakan tanda baca dan membubuhkannya ke dalam mushaf untuk menghindari berbagai kekeliruan pembacaan, tapi beliau menolak. Lalu dengan pertimbangan-pertimbangan akhirnya Ad-Duwali menyanggupi permintaannya untuk melakukan penyempurnaan terhadap Rasul Al-Quran. Alasannya karena ia telah melihat kekeliruan yang sangat fatal. Akhirnya ia menyanggupi. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah dikabarkan bahwa tanda-tanda vokal yang diciptakan Ad-Duwali kemudian disempurnakan lebih jauh oleh Al-Khalil Ibnu Ahmad. Sehubungan dengan tanda-tanda pembedaan konsonan, dikabarkan bahwa upaya pengintroduksiannya mulai dilakukan pada masa pemerintahan Abdul Malik Ibnu Marwan dari dinasti Umayyah. Jadi, permasalahan yang dihadapi dalam skriptodefektivitas seperti pemberian tanda vokal pendek ataupun panjang, madda, pembedaan konsonan-konsonan bersimbol sama, pemberian tanda-tanda baca lain semisal syaddah, sukun, dan tanwin telah terselesaikan pada titik ini, pada masa ini gitu. Kemudian pada abad kedua Hijriyah, penggunaannya dalam penulisan mushaf Al-Quran belum mendapat justifikasi. Malik bin Awas misalnya menuntut bahwa mushaf Al-Quran harus dibersihkan dari titik-titik vokal. Tanda-tanda ortografis lainnya diperkenalkan lebih belakangan dari tanda-tanda vokal, tetapi waktunya tidak dapat ditetapkan secara pasti. Dengan demikian dapat disimpulkan secara pasti bahwa skriptoplena tidak muncul dalam seketika, tetapi diperkenalkan secara bertahap melalui serangkaian perubahan yang bersifat eksperimental. Kemudian introduksi skripto, perlu kita ketahui bahwa introduksi skriptoplena dalam tulisan Al-Quran juga tidak berlangsung mulus, tapi penuh dengan kontroversi akut di kalangan sarjana muslim. Gagasan-gagasan yang menekankan keilahiyah dan karakter mengikat Rasam Utsmani ini ditentang para penganjur pengintroduksian skriptoplena dalam penulisan Al-Quran. Bagi mereka, Rasam Utsmani sama sekali tidak bersifat taufiqi, tapi hanya merupakan satu cara penulisan yang disetujui Utsman dan diterima kaum muslimin pada masa itu. Kemudian salah satu imam gitu, tokoh gitu yang bernama Al-Baqilaini menegaskan kebolehan penulisan mushaf dengan berbagai cara, baik dengan tulisan dan ejaan kuno ataupun dengan tulisan dan ejaan baru. Menurut beberapa sudut pandang yang ketiga ini ada yang memberikan sudut pandang bahwa mushaf-mushaf Al-Quran yang diperuntukkan bagi awam bisa ditulis dengan skriptoplena, tetapi penulisan Al-Quran dengan Rasam Utsmani mesti dipelihara dan dibatasi penggunaannya di kalangan spesialis. Kemudian ada juga seorang ahli yang bernama Labib As-Said. Beliau mengumpulkan berbagai argumen para sarjana muslim untuk membantai kedua pendapat yang membolehkan introduksi skriptoplena. Untuk membantai pendapat yang membolehkan introduksi skriptoplena ke dalam penyajian Al-Quran yang berupaya menangani perselisihan itu lewat sintesis. Argumen-argumen tersebut itu sebagai berikut. Yang pertama, Rasam Utsmani tidak bisa dikatakan mendapat persetujuan Nabi karena para sahabat menggunakan tulisan ini pada saat kehadirannya dan di bawah supervisinya. Jadi Rasam ini bersifat taufiqi. Yang kedua, kekhususan tulisan Utsmani masuk ke dalam kategori misteri ilahi, sama hanya dengan huruf-huruf potong pada permulaan surat-surat Al-Quran yang Fawatih Aswar tuh ya. Kemudian yang ketiga, kesucian Rasam Utsmani dikonfirmasi ijma para sahabat dan 2 generasi setelahnya. Kemudian keempat, para fuqaha besar dengan suara bulat atau hampir mendekati itu menyepakati Rasam Utsmani. Dan yang kelima, gagasan yang menegasikan sifat taufiqi tulisan Utsmani dan melecehkan konsensus kaum muslimin yang awal tentangnya sebagai satu ijma merupakan gagasan yang tidak dapat disetujui. Kemudian yang keenam, para tatanan praktis gagasan penafian karakter dogmatis Rasam Utsmani di atas butir kelima juga mesti ditolak. Lalu dari kalangan tertentu sarjana muslim itu menduga bahwa berbagai penyimpangan dari kaidah penulisan buku yang terdapat dalam ortografi Utsmani adalah kekeliruan penulisan yang tidak disengaja, karena seni tulis menulis masih merupakan hal yang baru di dunia Islam ketika itu.
Jadi sebagian besar teks Utsmani setelah selesainya usaha penyempurnaan ortografis telah mengalami perubahan besar-besaran dengan diintroduksinya skriptopena dalam penulisannya. Teks Al-Quran tidak lagi disalah dengan skripto defektivita yang tanpa tanda baca. Hanya sebagian kecil dari ortografi Utsmani yang tetap bertahan atau dipertahankan dalam penulisan Al-Quran. Jadi, meskipun dengan penuh kontroversi, skriptopena yang mencapai bentuk finalnya pada penghujung abad ke-3 Hijriah akhirnya digunakan hampir seluruhnya dalam penyalinan Textus Receptus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.